Tuhan baik berupa pujian maupun pengalaman hidup. Waktu dan tempat saya persilakan. Jika belum ada untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita angkat pujian Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Untuk menyambut kedatangan Engkau sebagai Sang Raja, menyambut kedatangan Engkau sebagai Tuhan,
dan Juru Selamat kehidupan kami. Mari Roh Kudus mengambil alih, mari Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga kami boleh dapat mendengarkan dengan baik dan benar. Bahkan firman boleh mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kami dan bertumbuh sehingga berdua, dan kami boleh menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, harapan kita semua bahwa kita dalam keadaan sehat, baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, minggu pada akhir bulan November ini kita akan bersama-sama memasuki Minggu Advent. Ini Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent di mana minggu masa penantian, baik penantian hari Natal di tanggal 25, dan yang terlebih utama adalah penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah siapkah kita? Udah siap nggak menyambut kedatangannya sewaktu-waktu dia datang? Dan minggu ini juga kita akan menutup minggu di mana kita bersama-sama menggumuli, menjaga dan melestarikan alam. Jikalau minggu yang lalu dikatakan dari Dialah segala sesuatu diciptakan. Dan kalau kita mau melihat bahwa Yesus Kristus pun jugalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan alam semesta pun saat ini benar-benar lagi bersuka cita menyambut kedatangannya. Jadi kalau lagu Natal adalah ada lagu yang bersorak-sorak gitu ya, untuk menyambut Dia Sang Raja. Kalau kita pun diizinkan untuk memasuki tahun 2021 bahkan sampai di penghujung, dan kita akan bersama-sama merayakan Natal di tahun 2021 ini, itu pun juga adalah kesempatan yang sangat besar. Mungkin 2022 kita tidak punya kesempatan lagi, kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari benar-benar kita mempersiapkan diri kita seperti pada saat hari ini kita mau dipanggil oleh Tuhan, sehingga sewaktu-waktu kita benar-benar sudah siap kapanpun Dia datang. Mari kita bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Di situ dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membacakan bagi kita, Ibu Bapak bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya minta tolong Bu Wina nanti menggulirnya ya. Saya tidak membawa pointer saya. Di dalam nats pembimbing Injil Lukas pasal 13 ayat 25 mengatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan menutup pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang. Udah siap enggak? Tuhan datang sudah siap atau belum? Kita diibaratkan sebagai seorang yang mendiami sebuah rumah. Bahkan ketika akan datang mencuri, kita pasti tidak tahu. Kalau dia memberitahu bukan pencuri namanya ya, tapi tamu. Saya mau datang jam 7 malam, berarti itu tamu. Tapi si pencuri tidak tahu. Maaf, tuan rumah tidak tahu pencuri itu kapan akan datang dan datangnya mendadak. Di dalam Injil Lukas ini juga mau menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk terlibat di dalam sebuah kegiatan. Nah, kalau kita melihat kegiatan ini gambarannya ada perjamuan di mana wanita-wanita yang bijaksana dan wanita-wanita yang bodoh. Yang bijaksana sudah mempersiapkan dengan baik minyak atau pelitanya, sehingga ketika mereka harus menunggu lama tak masalah karena mereka sudah menyedia. Sedangkan wanita-wanita yang bodoh, mereka hanya menyediakan satu kali saja. Ketika tengah malam dan pengantin belum datang, pelita mereka padam. Mereka tidak membawa cadangan minyak. Ketika mereka pergi beli, mereka datang lagi, pintu pesta sudah ditutup. Mereka tak dapat masuk lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44 yang berbicara tentang nasihat supaya kita berjaga-jaga. Ayat 37 sampai 39 mau menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu digambarkan dengan seperti air bah datang pada zaman Nuh. Kalau di dalam Injil Lukas ditambahkan lagi analogi atau contoh yang lain, yaitu hujan api dan belerang atas Sodom. Injil Lukas 17, 28 dan 29. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Kalau di zaman Nuh yang tadi kita baca dikatakan sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai
dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Jadi mereka sibuk dengan kegiatan, aktivitas mereka sehari-hari. Di dalam Injil Lukas dan Injil Matius, Lukas pasal 17 tadi dan Matius pasal 24 ini ada persamaan yang mau disampaikan kepada kita. Persamaan yang pertama, hukuman datang tiba-tiba. Mereka sama-sama tidak tahu, baik yang hidup pada zaman Nuh maupun yang hidup pada zaman Lot di Sodom dan di Gomora. Yang kedua, pada saat mereka sadar sudah terlambat untuk bertobat. Air bah sudah datang, hujan belerang dan api datang, dan tanah Sodom diungkap balikan Tuhan. Sudah terlambat untuk mau bertobat. Yang ketiga, banyak yang mengabaikan peringatan daripada Tuhan. Jadi jangan lupa bahwa zaman Nuh Tuhan juga sudah ingatkan, zaman Lot juga sudah diingatkan manusia supaya berbalik dari cara hidupnya yang jahat. Tapi manusia pada zaman itu mengabaikan, sehingga mereka harus menerima hukuman dan mati binasa. Kedatangan musibah malapetaka itu pun juga tidak mereka ketahui. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 38 mengatakan bahwa orang-orang itu makan, minum, kawin, mengawinkan, dikawinkan, membeli, menjual, menanam dan membangun, seperti di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 27 dan 28. Aktivitas mereka lakukan seperti biasa. Sebenarnya kita pun juga saat ini melakukan aktivitas yang sama. Tidak beda dengan apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Makan, minum, kawin dan dikawinkan, kemudian diajarkan makan, minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Aktivitas sehari-hari. Yang bertani, yang beternak, yang bekerja, yang makan, minum, seperti biasa. Waktunya kita harus bersama-sama pasangan kita akan menikah, lain sebagai semua aktivitas. Tidak ada yang salah dengan semua aktivitas, tindakan-tindakan yang kita lakukan tersebut. Tidak ada yang salah. Siapa yang tidak ingin kemudian menikah, hidup bahagia, hidup sejahtera? Siapa yang tidak ingin memiliki ternak, sawah, ladang yang itu dikelola? Siapa yang tidak ingin memiliki segala sesuatu? Semuanya pasti menginginkan hal itu. Tetapi yang salah adalah ketika mereka melakukan hal-hal tersebut dan lalu melupakan bagaimana mereka harus memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Itu yang salah. Jadi bekerja, melakukan aktivitas apapun, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah ketika aktivitas pekerjaan itu lalu membuat kita melupakan bagaimana kita harus mempersiapkan kerohanian kita yang akan berguna untuk masa yang akan datang. Itu yang membuat kita sampai lupa. Oleh karena apa? Aktivitas, kegiatan pekerjaan. Kita sampai melupakan kehidupan rohani kita. Kita sampai melupakan asupan makanan rohani yang itu benar-benar yang akan menuntun membimbing kita di dalam kehidupan kita yang sulit akan sampai kepada masa yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, disinilah kita diingatkan untuk menyambut, untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang salah dengan bekerja, tetapi dengan berjaga-jaga dan bersiap-siap kita juga harus mempersiapkan kehidupan kerohanian kita. Saya pernah katakan bahwa seluruh ilmu, kekayaan, apapun itu tidak akan bisa memenuhi ruang kosong di dalam hati kita ini. Yang bisa memenuhi ruang kosong ini, yang bisa memuaskan ruang kosong di dalam hati kita ini hanya Allah. Allah dan firman Raya yang akan memuaskan segala sesuatu. Mungkin sudah kita raih dan kita gapai itu, tetapi bisa jadi ada sesuatu yang kosong di dalam hati kita.
yang harus diisi oleh kebenaran firman-Nya, yang harus diisi dengan kita datang tunduk memohon kepada Allah dan Allah berperkara di dalamnya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa kegiatan jasmani tidak berdosa, tetapi kegiatan jasmani dapat menguasai kita, dapat membuat kita melupakan, mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, sehingga itu membinasakan kita. Jadi kita pun sudah sampai pernah jangan sampai kita alergi dengan kesejahteraan hidup, bekerja dengan baik, memiliki pasangan yang takut Tuhan, hidup bersama-sama dengan keluarga, melayani dan menyembah Tuhan. Semua itu baik, tetapi akan menjadi tidak baik jika itu menguasai kehidupan kita, lalu kita melupakan kehidupan yang paling dasar dari orang percaya, yaitu kehidupan kerohaniannya. Jangan pernah mengabaikan kehidupan yang bersifat rohani. Jangan pernah mengabaikan peringatan Tuhan melalui firman-Nya, melalui setiap renungan-renungan yang kita baca, melalui setiap khotbah-khotbah yang kita dengar. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan binasa. Jadi jangan pernah mengabaikan kebutuhan rohani Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saya yang memberi asupan rohani setiap waktu. Kalau di gereja ya seminggu sekali. Kalau kita ada persekutuan yang kita bisa mengikutinya. Tapi di rumah lah kita punya waktu yang paling banyak untuk berinteraksi dengan Allah, berbicara dengan Allah, menjalin hubungan dengan Allah. Disitulah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Komunitas-komunitas yang baik akan terus menolong kita bertumbuh. Di rumah pun kita juga dapat membangun misbah bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, ini hanya perlu supaya kita ketahui saja ayat 37 sampai 39 yang kita baca di dalam Injil Matius itu paralel dengan pasal 17 Injil Lukas ayat 26 sampai 30. Juga ayat 40 sampai 41 di Injil Matius itu paralel dengan Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 35. Yang hilang di situ adalah Injil Lukas pasal 17 ayat 31 sampai 33. Di mana itu Injil Lukas? Karena memang dua bagian ini berbicara jelas tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, untuk mengingatkan para pendengarnya, untuk mengingatkan kita semua sebagai jemaat di zaman ini. Bagian dari ayat 31 sampai 33 itu justru berparalel dengan Injil Matius di ayat 20, pasal 24 ayat 17 dan 18. Jadi tidak sama ya. Jadi di tengah-tengah bagian itu Injil Lukas menyelipi pasal 17 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Itu berbicara tentang orang yang sedang ada di peranginannya. Kalau di Matius di ayat 17 dan justru di ayat 18, ayat sebelum daripada yang kita baca tadi. Jadi memang benar-benar tidak mudah untuk melihat paralel-paralel yang ada. Kita tidak meneliti dengan baik, maka kita akan kehilangan ini tempatnya di mana, ini tempatnya di mana. Tapi ini hanya dia saja Bapak Ibu ya, supaya kita ketahui. Jadi Injil Matius pasal 24 mulai dari pasal 24 ini kan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Memang cukup sulit untuk kita bersama-sama memahami maksud dan tujuan dari ini di pasal 24, 25 berbicara tentang bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita lanjut di ayat 40 dan 41. Ayat 41, 40 dan 41 ini biasa dipakai oleh orang-orang atau mereka yang percaya dengan pengangkatan orang suci. Jadi saat Yesus datang, semua orang yang percaya itu naik langsung ke surga. Itu ajaran dispensasionalisme yang percaya akan pengangkatan orang-orang suci. Artinya apa? Ajaran ini
tapi mereka mengajarkan dua kali. Ya, yang pertama datang di awan-awan, itu lalu mengangkat orang-orang kudus atau orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Yang tidak percaya, yang belum percaya, yang Kristen KTP saja, dia akan ditinggal di bumi. Dia akan ditinggal di bumi untuk mengalami masa kesukaran. Itu kedatangan yang pertama bagi pandangan dispensasionalisme tadi. Yang kedua, mereka lalu katakan kemudian nanti Yesus datang lagi, itu bersama-sama dengan orang-orang suci yang dari surga untuk menghadirkan kerajaan 1000 tahun di dunia, 1000 tahun lagi. Tetapi pandangan ini tidak kita pakai ya. Yang kita pakai tentu sesuai dengan ajaran dari Gereja Kristen Kalam Kudus, teologi Calvin ya. Jadi memang ada keberatan-keberatan di sini. Bagaimana di Injil Matius pasal 13 ayat 30 itu menyampaikan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Artinya apa? Dalam pemahaman kita bahwa kedatangan Yesus untuk kedua kalinya cuma sekali, dan pada waktu itu langsung mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti mengumpulkan gandum, dan mengumpulkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau Kristen-Kristen KTP seperti sebuah ilalang, dan diikatkan lalu langsung dicampakkan ke dalam api penghukuman. Yang percaya langsung ke dalam surga yang mulia. Yang kedua, bagian ini hanya menunjukkan bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi perpisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kata di bawah di ayat 40 dan 41 sering digunakan untuk menunjukkan pada pemisahan. Ada yang dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kira-kira kalau kita duduk seperti ini kemudian Tuhan datang, ada yang terangkat, lalu kita kok enggak? Mengapa kita tidak? Keberatan, kegemukan, kan tidak. Tetapi di situ sudah menunjukkan mana ilalang dan mana yang kandung. Sehingga yang percaya akan dibawa bersama-sama dengan Allah. Yang tidak dibawa ya akan dikumpulkan. Kemudian menerima penghakiman yang terakhir. Ayat 40 dan 41 juga menunjukkan adanya kesamaan antara dua orang yang akan dipisahkan. Pada ayat 40 dua orang itu sama-sama di ladang. Sama-sama lagi bekerja di ladang. Tiba-tiba Pak Yadi hilang. Dicari-cari gak ada. Ternyata sudah ke surga. Atau mungkin sebaliknya. Ayat 41 dua orang itu sama-sama perempuan, sama-sama sedang memutar batu bilangan. Yang satu juga diangkat, yang lain ditinggalkan. Tetapi apa yang juga yang disampaikan di dalam Injil Yohanes atau 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, apa yang kelihatan sama di hadapan manusia tetap berbeda di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal dombanya atau kepunyaannya. Nah, mungkin kita merasa kita adalah Kristen yang setiap hari ada di gereja. Dan Tuhan yang mengenal kita masing-masing. Datang gereja sungguh-sungguh atau tidak? Datang gereja kita benar-benar adalah Kristen sejati atau tidak? Atau bahkan kita yang sudah melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau kita justru masih ragu bahwa Tuhanlah juru selamat kehidupan kita. Jadi Ia tahu mana yang sejati, Ia tahu mana yang tidak. Ia tahu mana yang sungguh-sungguh, Ia tahu mana yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga kita harus menerima bahwa kita akan dipisahkan ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Di dalam Injil Lukas juga
bercerita atau mengisahkan tentang lain. Dikatakan bahwa dua orang yang ada di tempat tidur. Nah, bisa kemungkinan bahwa ini adalah suami dan istri, yang menunjukkan kesatuan antara dua orang itu. Dua orang yang begitu bersatu seperti itu pun akan terpisah pada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat di Injil Lukas pasal 17 ayat 34, dikatakan demikian. Aku berkata kepadanya, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tempat tidur kalau dua orang pasti suami istri. Kemudian kita cari suami kita di mana, tidak ada. Sudah tidak ada. Atau kita cari istri kita di mana? Sudah tidak ada. Kita yang ditinggalkan. Bisa sampai sebegitunya. Jangan hanya cuma teman di ladang, teman bekerja, atau teman di sekolah dan di kantor. Di dalam rumah pun juga bisa terjadi bahwa ada yang sungguh-sungguh dan ada yang tidak sungguh-sungguh. Oleh karena itu dikatakan juga bahwa penghakiman akan dimulai dari dalam gereja Tuhan itu sendiri. Atau penghakiman juga akan dimulai di dalam keluarga Kristen. Bisa bayangkan ya, kalau kita sudah hidup sampai 50 tahun seorang istri atau suami, tiba-tiba pas Tuhan datang, cuma satu saja yang diangkat. Sungguh sayang. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di ayat 42 kita diingatkan, dan di ayat 44 juga kita diajak untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Di ayat 42 dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24, karena itu berjaga-jagalah. Di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Selalu siap sedia. Berjaga-jaga juga harus siap sedia. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita harus beriman. Beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 18 ayatnya yang ke-8 mengatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oleh karena itu yang pertama, hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita berjaga-jaga, berimanlah kepada Tuhan. Ibu bapak bisa membaca nanti di 2 Tesalonika 1 ayat 8. Diingat dan dicatat. Yang kedua, bagaimana kita harus berjaga-jaga? Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga? Berusaha untuk hidup benar, membuang dosa. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34, dia katakan demikian. Saya akan baca untuk kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Jadi buanglah dosa, tinggalkanlah dosa. Jangan lagi mau melihat yang dulu pernah kita lakukan. Jika kita sudah hidup baru, tinggalkan semua hal-hal yang dulu kita lakukan, dan pasti itu menyenangkan, tapi hanya sesaat. Sesaat dan lalu membinasakan kita secara kekal. Pilih yang mana? Mau terus melakukan dosa yang kenikmatannya hanya sesaat saja, hilang, tetapi nanti justru kita akan merasakan secara kekal ketika kita tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita akan memilih, saya akan meninggalkan hal-hal yang nikmatnya hanya sesaat itu, dan mengarahkan pandangku kepada Kristus sebagai Allah dan Tuhan serta Juru Selamat dalam hidup. Kemudian yang ketiga selanjutnya,
Berapa banyak persekutuan doa yang kita ikuti. Di pasal 21 ayat 36 dari Injil Lukas dikatakan bahwa berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tidak hanya masalah, tapi dalam berjaga-jaga ada doa yang kita harus naikkan selalu. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu akan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi berjaga-jaga tidak berjaga-jaga kosong. Dengan doa. Satpam aja kalau berjaga-jaga ada perlindungan. Kalau sudah ada lisensi menembak akan diberikan pistol. Demikian juga dengan polisi. Berjaga-jaga pasti lengkap. Enggak ada berjaga-jaga pakai lidi, sabu lidi, tidak ada ya. Kalau perampok datang dengan senjata ya kita lepas. Nah, begitu juga dengan kita. Berjaga-jaga kenapa? Ya dengan berdoa. Tadi dikatakan di Lukas 21 ayat 36 supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi jangan anggap sepele doa. Doa itu kekuatan. Doa itu yang akan menjaga yang melindungi. Ya bukan doa itu Tuhan. Oleh karena ketergantungan kita kepada Tuhan melalui doa. Aku tak sanggup Tuhan, aku tak mampu Tuhan, tolonglah aku. Disitulah kekuatan Tuhan nyata. Kemudian melayani Tuhan, berjaga-jaga sambil melayani. Jadi berjaga-jaga tidak hanya lalu yang sudah aku Kristen yang sudah disuruh melayani belum mau, tidak mau. Tapi kita disuruh berjaga-jaga sambil melayani. Di ayatnya yang ke-36 dari Injil Matius, ayat 46 dari Injil Matius dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika kita datang, ketika Tuhan datang kita sedang melayani, kita sedang WL, tiba-tiba hilang. Tuhan datang. Kita sedang senior, kita sedang menyampaikan firman, berbahagialah orang yang terus melakukan tugasnya ketika Tuhan datang. Selanjutnya yang kelima, makin rajin berbakti dan saling menasihati. Rajin berbakti, beribadah kepada Allah dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita sama-sama menjaga, melindungi. Bukan menjaga melindungi supaya terus melakukan dosa, tidak. Menjaga melindungi supaya jangan jatuh di dalam dosa dan mencobaan. Kalau salah ya mohon maaf, salah, mohon maaf dari keliru. Kalau kita diterima ya silakan, tidak pun tak jadi masalah. Yang penting kita harus mengingatkan. Terkadang ada yang tidak mau diingatkan kan? Kamu siapa? Kamu bukan hamba Tuhan. Kamu hanya jemaat biasa saja seperti saya mau ingatkan. Nah kalau Tuhan yang ingatkan, mau. Kalau Tuhan yang langsung ingatkan, malah pasti Tuhan akan menyampaikan peringatan dengan teguran-tegurannya yang dengan penuh kasih. Karena kita diberikan tugas juga untuk saling mengingatkan, maka wajib kita lakukan untuk saling mengingatkan. Supaya apa? Supaya saudara kita tidak terjerumus, tidak jatuh di dalam dosa. Dan yang terakhir, sabar di dalam menderita. Penderitaan untuk memberi penderitaan yang berbicara tentang kekekalan. Tidak penderitaan yang kita buat sendiri, ya kan? Bukan itu maksudnya tadi. Menderita berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri kita berjaga-jaga, kita kemudian dihadapkan dengan begitu banyak persoalan yang bisa dapat menghancurkan atau membuat kita menyangkal iman Kristen kita kepada Tuhan, menyangkal iman kita kepada Tuhan, sehingga itu menjadikan kita bisa lari daripada Tuhan. Tuhan sengaja tidak memberitahu kapan Dia datang ya, supaya kita juga berjaga-jaga senantiasa. Nah kalau Tuhan beritahu pasti kita akan persiapkan diri kita. Seandainya saya tahu saya akan meninggal usia 45, saya pasti akan siap-siap. Saya berbuat baik, saya tidak mau melakukan hal-hal yang
Demikian juga jika Tuhan memberikan, mungkin kita juga sudah siap-siap. Tapi seorang pun tidak ada yang tahu kapan dia datang. Oleh karena itu wajib kita semua harus tetap berjaga-jaga. Nah, ada orang yang sama sekali tak mau berjaga-jaga. Nah, udah hidup menikmati hidupnya. Tapi ada orang yang hanya datang, hanya kadang-kadang berjaga-jaga. Atau seperti rajin dalam berdoa, sebentar rajin, sebentar tidak. Sebentar belajar firman, sebentar tidak. Sebentar melayani, kemudian buntung lagi. Membuang dosa dan kemudian kembali lagi. Ada yang seperti itu. Dia masih kembali kepada kehidupannya yang lalu. Ada juga yang mula-mula kelihatan dia tekun dalam berjaga-jaga, tetapi tidak sampai akhir. Di akhir lalu dia membelok. Ya, seperti tadi gadis-gadis yang bodoh. Awal tekun dia, tapi di akhir mereka harus kehilangan kesempatan yang begitu berharga. Ada yang berjaga-jaga sampai akhir. Nah, tentu kita semua akan memilih, saya akan pilih yang terakhir, Pak. Saya mau berjaga-jaga sampai akhir. Saya tetap didapati beriman kepada Tuhan. Saya tetap didapati setia kepada Tuhan. Saya tidak mau setengah-setengah. Saya tidak mau separuh-separuh dalam mengikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dari awal sampai akhir. Wajar ya kalau ada firman mengatakan yang dahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terakhir. Yang dahulu Kristen sampai akhirnya tidak selesai menyelesaikan, tetapi yang baru menjadi Kristen, tetapi dia tekun sampai akhir, maka mohon maaf yang dahulu sudah menjadi percaya, tapi tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi ketekunan kita lah sampai akhirlah yang akan sungguh-sungguh boleh menempatkan kita bersama-sama dengan Tuhan. Selain yang pertama adalah percaya kepada Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal-hal apa yang kita terima oleh karena kita ini berjaga-jaga? Hal-hal apa? Tuhan datang, kita sudah siap atau belum? Kalau kita sudah siap, maka hal apa yang nanti kita akan dapatkan? Yang pertama di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 36 dikatakan supaya kamu luput. Tentu ini tidak berarti bahwa mereka akan luput dari sisa atau masa kesukaran yang besar. Seperti yang diajarkan oleh tadi, ajaran dispensasionalisme. Tidak. Tetapi di dalam konteks Lukas 21 ayat 34 sampai 36 menunjukkan bahwa mereka akan luput dari jerat yang akan menimpa orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Tadi saya baca di pasal 21 ayat 36 supaya kita luput. Nah, kita akan luput dari bahaya yang menimpa. Bahaya yang menimpa siapa? Menimpa orang yang tidak berjaga-jaga. Dengan kata lain, mereka tidak akan terkena hukuman yang kekal. Karena kita berjaga-jaga senantiasa. Kita siap sedia. Ketika Tuhan datang, kita luput dari penghukuman yang kekal. Apa yang kita dapatkan selanjutnya dalam Lukas 36 juga menyampaikan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Ayat 36 supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ada macam-macam ya sikap manusia pada saat itu. Orang yang tidak percaya, yang tidak mau percaya, dia tidak akan bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Karena kemuliaan Allah itu satu manusia pun tak akan dapat sanggup melihatnya. Kalau orang yang belum percaya sama sekali, maka sudah pasti dia tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena dia datang dalam kemuliaannya lebih terang dari segala sesuatu, bahkan mata manusia pun tak dapat melihatnya. Ingat kisah Musa ya, ketika dia turun mengambil 2 batu,
wajahnya itu bercahaya. Jadi harus menutup wajahnya oleh karena kemuliaan Allah. Kemudian ada orang Kristen yang kurang berjaga-jaga. Dia akan malu pada saat itu, sehingga tidak akan pernah berani memandang Yesus. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya tapi tidak berjaga-jaga. Dia akan malu ketemu aku orang berdosa. Tapi sudah terlambat. Jadi kalau Tuhan sudah datang, semua sudah terlambat. Tidak bisa lagi kita bilang Tuhan ampuni aku. Dan yang terakhir, orang Kristen sejati betul-betul siap sedia. Orang-orang Kristen yang sudah berjaga-jaga, maka dia akan bertahan di hadapan Anak Manusia atau Yesus Kristus tanpa takut, tanpa malu. Karena saya percaya sungguh-sungguh dan saya terus berjaga-jaga, saya terus siap sedia sampai Tuhan datang jemput saya kembali. Dia tidak akan malu, dia tidak akan takut, tapi dia berdiri berhadapan-hadapan dengan Anak Manusia. Dan yang terakhir apa yang kita dapatkan? Pahala atau berkat dan pujian untuk mereka. Di pasal 24 ayatnya yang ke-47 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Engkau setia, hambaku, mari bersama-sama dengan aku. Kupercayakan engkau kota, kupercayakan engkau ini, dan engkau mari masuk bersama-sama aku dan menikmati pesta yang meriah. Jadi ada berkat Allah bagi kita yang setia menanti. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayatnya yang terakhir 43 dan 44, kedatangan Kristus digambarkan seperti pencuri. Ya, mungkin orang aneh ya. Yesus datang untuk jadi digambarkan seperti pencuri. Kenapa nggak digambarkan seperti Paus Paulus ya, atau pemimpin-pemimpin Kristen lainnya? Tetapi Alkitab menggambarkan kedatangan Kristus itu seperti pencuri. Yang memang kita nggak bisa dibandingkan itu dengan seorang pencuri, memang aneh kan, terasa aneh. Tetapi perumpamaan ini tidak menunjukkan persamaan dalam segala hal, tapi ada hal-hal tertentu saja yang diambil. Nah, apa itu? Persamaan antara Yesus dengan contoh seorang pencuri adalah kedatangannya sama-sama tidak terduga. Pada saat orang itu tidak siap sedia, pada saat kita tidak berjaga-jaga, maka dia datang mendadak seperti seorang pencuri. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita membayangkan saja, sudah pasti kita bisa melihat kalau saya tidak tahu kapan pencuri datang. Isi di rumah saya masih dikuras. Saya tidak tahu jam berapa dia datang. Tapi kalau kita tahu, mungkin kita akan berjaga-jaga. Kedatangan Kristus digambarkan seperti seorang pencuri. Tuan rumah jelas menggambarkan adalah kita. Kita sebagai tuan rumah, kita harus berjaga-jaga seperti tuan rumah yang berjaga-jaga terhadap pencuri. Yaitu kita juga harus berjaga-jaga senantiasa dan tidak lengah sedikit pun. Ada banyak hal yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya ini lengah, terlalu banyak. Salah satu, salah dua, salah tiga saya sebut di sini. Yang pertama, banyak kesukaran. Ini sering membuat perhatian kita, pikiran kita yang hanya ditujukan pada kesukaran itu, sehingga kita lupa atau lalai berjaga-jaga. Nah, ini kita diajak membandingkan tanah golongan ketiga atau kisah di dalam perumpamaan Yesus dengan seorang menabur itu. Kita bisa tahu golongan kedua tanah dijatuhkan, bibit benih jatuh di mana? Ya, kita yang mengalami masa kesukaran itu jatuh di tanah yang berpaku batu. Ada masa kesukaran, masa penindasan, kita loyo lalu kita lari meninggalkan Tuhan.
kita bisa lengah dengan kesukaran yang datang. Karena kita fokus memikirkan kesukaran ini. Kita tidak fokus memikirkan kepada Sang Penolong kita yang mampu melepaskan kita dari semua kesukaran-kesukaran. Jadi kalau mau tahu kisah perumpamaan benih, baca di Injil Matius 13 ayat 5 disebut jatuh di tanah yang berbatu. Yang kedua, kesenangan, daya tarik dunia, ada keluarga, studi, pekerjaan, uang, rumah, mobil, barang-barang yang mewah, jabatan, kekuasaan, seks, dan segala macam kesenangan yang lain. Kalau kita mau baca lagi dalam perumpamaan di bagian turunan tanah, bagian yang ketiga, benih itu jatuh di semak-semak. Dia akan tumbuh, tetapi oleh karena kekhawatirannya, kesenangan daya tarik tersebut lalu menghimpitnya, dan dia akhirnya tidak bertumbuh. Dan itu bisa membuat Bapak Ibu dan saya lengah, tidak lagi menjadi percaya. Kesenangan-kesenangan itu bisa membuat kita lupa hal-hal yang bersifat rohani. Karena itu kita harus tetap berhati-hati kepada segala sesuatu yang dapat menarik kita meninggal. Segala sesuatu yang saya sebutkan itu jika dilaksanakan dengan baik dan benar, itu tidak ada yang keliru. Tapi jika kita melakukan dengan hal yang keliru, maka itu bisa membawa kita jatuh dalam dosa dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai itu semua membuat kita melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu pertumbuhan kerohanian kita di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga, hidup yang lancar tanpa problem yang berarti. Kadang kalau kita sudah dirasa nyaman, kita akan terbuai. Monyet kan jatuh bukan karena angin yang kencang. Angin kencang monyet semakin pegang kuat batang atau dahan. Tapi kalau angin sopoi-sopoi, monyet pun semakin lama semakin lunglai lalu monyet terjatuh. Kita pun juga bisa lengah. Oleh karena kita tidak punya persoalan, kita tidak punya masalah-masalah, kita tidak punya hal-hal yang begitu berat, kita sudah hidup nyaman, apalagi yang harus kita pikirkan. Waktu Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan mengambil istrinya Uria, yaitu Bathsheba, Daud tidak sedang dalam peperangan. Daud sedang bersantai-santai, berleha-leha, atau Daud tidak sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud jatuh dalam dosa perzinahan justru saat dia merasa kerajaannya aman, tidak ada lagi musuh, semua sudah dia taklukkan, dan dia bersantai-santai. Saat dia bersantai-santai itulah dia lengah, dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang pada saat kita merasa hidup kita aman tanpa kesukaran yang terlalu berat, justru saat itulah sebenarnya kita harus lebih lagi berhati-hati. Jangan lengah, jangan terbuai, jangan mau kita menjadi lupa diri. Tetapi di saat kita mencapai titik puncak dari kesuksesan hidup kita secara jasmani, saat itulah kita harus benar-benar berwaspada, karena kapanpun kita bisa jatuh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah kita menyambut kedatangannya? Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Ketika kita didapati yang bersiap berjaga-jaga, bersiap sedia, maka ada buah yang kita dapat dari kesetiaan, dari siap sedianya kita, dari mawas dirinya kita dengan berjaga-jaga, yaitu kehidupan yang kekal. Mari kita bersama-sama
mempersiapkan diri kita. Saya akan menutup khotbah kita dengan pujian yang tadi. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Mari kita tundukkan kepala. Kita bisa bersama-sama menyanyikan lagu ini, meresapinya, merenungkannya. Sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dan sewaktu-waktu Tuhan bisa mengambil kami semua
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri kita. Mari kita terus bersama-sama berjaga-jaga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tuntunan, boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan setiap saat. Amin.